Dan waktu itu Mega juga bilang bahwa dengan adanya kelas online ini justru Mega bisa mencapai atau nge-reach orang-orang yang justru di luar Jakarta gitu kan. Jadi waktu itu aku pernah membuat webinar nih. Webinar itu 300 orang yang ikut, yang sekarang mereka jadi menti aku juga. 300 orang itu datang dari seluruh Indonesia. Yang aku juga sempat bingung gitu loh. Wow, sebesar ini ya power of social media ketika kita mencoba untuk membranding suatu hal gitu, bisa sampai ke seluruh Indonesia, Mei. Sampai kelas online aku ini juga challenge-nya itu. Jadi ketika aku bilang kelasnya kita mulai jam 8 malam. Kemudian student aku nanya, 8 malamnya itu WIP ya kan? WIP apa WITA atau WIT nih gitu ya. Iya, makanya. Kita move forward ke karirnya nih ya. Nah, kan iya banyak orang juga yang kayak misalnya memang suka bahasa Inggris dan suka ikut kompetisi dan segala macam, tapi nggak semuanya suka ngajar kan. Oh Nah, iya, bener banget. Yang bikin Mega itu kayaknya gue suka deh ngajar atau gue kayaknya punya bakat deh ngajar. Ada sosok yang mendukung atau misalnya ada yang Mega lihat nggak gitu? Menurut aku ya, seseorang yang bisa mengajar itu adalah datang dari dirinya ketika dia memang punya kemauan besar untuk mau berimpact gitu. Yang berbeda hanya caranya gitu. Gitu. Ketika aku pengen punya impact, ya udah caranya melalui mengajar gitu. Ya itu kembali kepada passion lagi gitu. Yeah. Tapi semua bisa dikembangin nih hanya karena apabila gitu ya seseorang mau mencoba sih menurut aku. Yang penting mau dulu ya. Yang penting mau dulu. Teknik-tekniknya bisa dipelajari. Iya. Tutor ini juga sekarang dilakukan, mungkin Mega juga nanti bisa cerita, dulunya kan Mega pernah tutoring juga tapi offline ya. Dan sekarang dengan keadaan seperti ini atau bahkan justru sebelum Covid sebenarnya Mega udah mulai coba buat ke online. Nah, mungkin bisa cerita juga sama Workipedian, jadi tutor online itu kayak apa sih gitu. Mungkin kayak gambaran besar apa sih yang biasanya harus dilakukan dulu, yang harus disiapin dulu, cara buat memasarkan dirinya gitu. Jadi dari mulai nolnya tuh adalah membuat poster Mei gitu. Memang beda banget sih biasanya kalau buat poster untuk pasang di dinding atau buat japri-japri teman untuk bisa ya ketemunya di mana, maksudnya untuk belajar langsung gitu. Sekarang harus mencantumkan benefit online di sini. Jadi online kelas itu seperti benefit sih sekarang kalau untuk buka kelas. Karena kan yang aku lihat untuk beberapa kelas-kelas online gitu untuk bahasa Inggris, TOEFL, IELTS gitu mereka memanfaatkan hanya ini ya platform chat, misalnya seperti kebanyakan WhatsApp, chat ya? Iya gitu. Tapi pinter-pinter kita untuk merintis ini waktu itu kita coba untuk melakukan video live conference gitu. Jadi untuk mereka yang mau belajar akan pasti lebih mudah dong kalau live conference gitu kan. Kemudian coba untuk merangkai modul kurikulum semuanya dari nol. Dan kurikulumnya berarti juga menyesuaikan sama level pendidikannya mereka juga ya? Yes. Karena ini target marketnya Mega ini mulai dari anak SMA sampai teens dan advance. Teens sama advance ya. Oke. Kemudian ngomongin soal kurikulum tadi, ya selain menyesuaikan dari strata mereka, kebutuhan mereka, menyesuaikan juga dengan situasi online gitu. Jadi kalau misalnya offline tuh punya kurikulum yang sedikit lebih kejar-kejaran ya, tapi kalau online tuh harus lebih gimana ya, menarik, harus lebih menarik gitu. Betul. Jadi that's why aku gabungkan dengan soft skills development juga gitu. Jadi kalau misalnya offline tuh pure kita belajar grammar gitu kan, tapi kalau offline kan bahasa Inggris biasanya pakai ini ya, kayak games gitu, sesimpel kayak pindah tempat dari sini ke sana, main storyboard, membuat tanya jawab yang pokoknya seru banget gitu. Karena pengalaman aku seperti itu untuk offline class. Kemudian harus online seperti ini, pastinya kita harus pinter-pinter cari situasi yang gimana supaya student kita tuh tertarik gitu. Karena kan hanya
bertatapan Yeah. dengan layar aja tuh pasti boring gitu. Betul. Jadi untuk English tutor mungkin beberapa Wikipedian ada yang English tutor juga ya Mea. Aku saranin untuk bisa lebih interaktif lagi Yeah. gitu dan itu sih yang penting. Jadi untuk interaktif di dalam situasi online kelas ini itu yang paling penting. Engagement ya. Iya, biar tetap dapat engagementnya. Dan selain itu juga perlu banget untuk kasih apa jeda misalnya. Sesimpel kayak menggunakan platform apa gitu kan. Platform apa yang worth it nih buat para English tutor yang sedang memulai side job menjadi seorang English tutor. Perlu banget untuk milih platformnya apa, kemudian marketnya tuh apa, itu penting banget nih. Betul. Kemudian apalagi ya, kurikulum seperti tadi yang aku bilang, dan juga gimana caranya supaya mereka tetap bisa praktis gitu during online class. Yeah. Nah, tadi kan juga dibilang bahwa target market kamu nih bisa dibilang tuh teens lah ya, teenager udah mau menjelang ke adult gitu kan ya. Kalau misalnya ngomongin soal target market yang kayak begini gitu, itu kan pasti juga tantangannya adalah mereka mungkin rata-rata kan kayak mudah bosan atau misalnya kayak mereka juga mungkin apa ya, distractionnya kan lumayan gitu ya, lumayan banyak gitu. Ada nggak sih pengalaman yang mengesankan atau ada pengalaman yang spesial, yang khusus gitu, yang diingat dari mengajar anak-anak muda ini gitu? Oke, itu bener banget sih. Anak-anak muda itu kan cenderung mereka tuh malas untuk berdiam diri, memperhatikan sesuatu secara dalam waktu yang cukup lama. Karena aku juga masih di range umur mereka sebenarnya, jadi memahami itu gitu. Waktu itu aku sempet, kalau awal-awal kelas aku biasanya takes 3 hours Mei untuk kelas pertama. Aku selalu biasanya kurikulumnya adalah membicarakan tentang idola dan goals. Oke, itu di awal banget. Di awal banget. Jadi itu it takes 3 hours dan surprisingly they don't get bored over what I'm saying over 3 hours. Karena kenapa? Karena itu yang paling penting. Kuncinya adalah kita pahami mereka gitu. Kita pahami mereka tuh suka apa. Ketika aku ngomongin idols gitu, aku selalu make sure kalau aku tahu dulu mereka maunya apa. Misalnya sesimpel aku nanya dulu sebelum kelas, memang kurikulum aku adalah ngomongin soal idol. Sebelum kelas aku nanya dulu idola mereka siapa. Kemudian mereka curious gitu, padahal itu udah cukup lama ya sesinya ya ngomonginnya. Tapi mereka sangatlah merasa kayak wah tertarik gitu, pengen tahu lagi, dan nggak kerasa sampai 3 jam. Itu yang memacu mereka untuk doing conversations, jadi lebih interaktif. Jadi sesimpel itu, berangkat dari hal-hal yang mereka suka tentang idola. Idola kan tuh pasti senang dong mereka membicarakannya. Kemudian aku lanjut kepada goals mereka gitu. Jadi mereka tidak boring. Itu penting banget, itu kunci paling utama adalah supaya memahami ya. Kira-kira yang bakal interesting buat dibahas tuh dengan target market kita itu kayak gimana. Yes. Terus juga memasukkan unsur-unsur kebudayaan yang kekinian gitu ya. Bener banget. Nah selain itu untuk online thing-nya, hal-hal online-nya adalah sesimpel kayak dengan adanya platform depannya Z ya. Itu platform online yang paling banyak digandrungi orang sekarang, Z. Oh, ya sekalian ya. Iya, gimana? Jadi di situ kan dia punya features untuk breakout rooms ya. Kemudian kita bisa gunain itu tuh, gitu. Mungkin untuk beberapa English tutor yang belum tahu, itu menarik banget nih. Jadi mereka bisa punya kesempatan diskusi dan karena kan kalau diskusi di depan English teachernya bakal lebih nggak enak gitu, awkward kali ya. Awkward gitu. Jadi ketika mereka tahu ada platform, ada features itu, kemudian mereka interested gitu, tertarik. Nah terus kemudian sesimpel seperti kayak melakukan praktis. Sekarang juga udah ada Google Docs, Google Slides gitu, bisa diedit bersama-sama gitu. Kita memang harus tahu apa yang bakal menarik dan bakal relatable gitu kan ya, sama target market kita, sehingga tadi bisa meretain engagementnya ya. Iya benar. Nah Mega, selain
bahwa memang kelas online itu punya challenge, waktu itu kan kita juga pernah ngobrolin juga tentang perkembangannya kelas online-nya Mega nih. Dan waktu itu Mega juga bilang bahwa dengan adanya kelas online ini justru Mega bisa mencapai atau nge-reach orang-orang yang justru di luar Jakarta gitu kan. Mungkin kalau misalnya offline kan kita selama ini juga tiap kali kita ngadain satu kelas atau training kan pasti kita mikirin waduh nih jauh nggak ya jaraknya lokasi strategis nggak ya. Tapi ketika kita ngomongin soal online itu kan sebenarnya bisa menjangkau lebih daripada reach-nya orang bermobilisasi kan gitu. Nah itu boleh diceritain mungkin apa sih efeknya ketika akhirnya buka tadi kelasnya online dan juga punya students mungkin di luar di luar dari areanya kita gitu. Oke, iya benar banget. Itu salah satu challenge ya. Jadi waktu itu aku pernah membuat webinar nih. Webinar itu 300 orang yang ikut, yang sekarang mereka jadi menti aku juga. 300 orang itu datang dari seluruh Indonesia. Yang aku juga sempat bingung gitu loh. Wow, sebesar ini ya power of social media ketika kita mencoba untuk membranding suatu hal gitu, bisa sampai ke seluruh Indonesia, Yang kalau misalnya kan memang kalau di sosial media kalau kita mau nge-like sebuah foto, coba untuk share, itu bisa dari mana-mana aja yang ngeliat kan. Oke. Jadi di situ kayak wah gila, sosial media ini salah satu platform untuk marketing, branding juga gitu. Sehingga waktu itu aku tanya dari mana? Dari Banyuwangi. Waduh. Wow. Cakupannya yang besar banget. Dan sampai kelas online aku ini juga challenge-nya itu. Jadi ketika aku bilang kelasnya kita mulai jam 8 malam. Kemudian student aku nanya, 8 malamnya itu WIP ya kan? WIP apa WITA atau WIT nih gitu ya? Iya makanya. Oh iya ya ampun, sempet agak iya ya. Oke. Kamu dari mana? Dari Kalimantan gitu. Oke, iya ya, kita jam 8 malamnya WIP ya. Itu challenge gitu. Jadi seperti misalnya ketika kita mulai kelas di jam-jam beribadah gitu, jam-jam sholat gitu kan. Atau Kak di aku udah jam sholat gitu, di aku belum gitu-gitu. Jadi oke, jadi gimana kita coba untuk cut aja dulu atau gimana sama teman kita. Jadi seperti itu challenge menurut aku. Tapi yang pastinya yang pasti bisa kita tackle lah. Selain ini juga dilihat sebagai challenge, juga tadi bisa jadi blessing juga ya, karena tadi berarti juga mungkin cakupan dari target marketnya bisa jadi nasional atau bahkan bisa internasional gitu kan? Yes, benar banget. Nah terus berkaitan dengan karir tutor bahasa Inggris ini sendiri, Mike, saya sempat beberapa kali juga banyak yang bilang gitu ya bahwa kayaknya kalau jadi guru bahasa Inggris kalau di kota-kota besar nih katanya udah kecil gitu peluangnya, karena kayak anak-anak sekarang itu udah jago-jago kan bahasa Inggrisnya kan, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan kayaknya susah gitu untuk kayak orang-orang di tingkatan tertentu atau misalnya udah dewasa pun masih agak sulit bahasa Inggrisnya. Tapi justru katanya yang orang-orang yang di luar kota-kota besar nih itu justru yang masih gede gitu minatnya gitu sama bahasa Inggris tuh. Mega ngeliat kayak gitu nggak sih, atau menurut Mega sebenarnya nggak juga di lapangan nggak begitu gitu? Oke, kalau ditanya 5-10 tahun lagi, aku akan jawab semua akan kembali lagi kepada yang di atas gitu. Tapi kita harus berencana tetap. Kita harus tetap punya mission kita. Seperti yang aku selalu bilang tadi, life mission aku adalah berdampak langsung sama orang lain. Jadi either kemudian nanti aku memilih aku melanjutkan karir aku di dalam my background aku hukum gitu, aku harus tetap mengajar. Oke, misalnya mereka bilang, oke Mega, gue pengen nih jadi kayak lu gitu. Misalnya gue pengen jadi tutor bahasa Inggris online. Apa aja yang mereka harus persiapkan? Mungkin dari segi toolsnya, kayak misalnya mereka harus beli mic atau beli apa gitu ya. Terus habis dari segi misalnya menyiapkan tadi kurikulumnya, terus habis itu menyiapkan hal-hal dasar lah untuk mereka kayak menyasar market gitu-gitu. Ada nggak sih yang bisa disampaikan buat Wikipedian yang mungkin pengen jadi kayak Mega juga?